Khadijah nih Pak bukan istri biasa. Nggak ada orang punya istri kayak dia. Pertama, orangnya kaya raya. Apa? Kaya raya. Uangnya nggak habis-habis. Khadijah nih cantik, bergelar at-thahirah, wanita paling suci. Dia sama Nabi 25 tahun menikah, sekalipun nggak pernah merajuk. Coba Pak, kita tanda tanya Pak. Istri kita di rumah mau nggak merajuk Pak? Mau Pak? Mau. Senyum-senyum aja Bapak, nggak usah jawab. Mau Pak? Ah, senyum kan berarti mau. Khadijah nggak pernah merajuk. Asal Khadijah melihat Nabi pulang dari dakwah, dilihatnya Pak kaki Nabi kotor, diambilkannya air hangat, dicucinya kaki Nabi pakai air hangat. Coba jujur Pak, pernah kita dicuci istri kita kaki kita pakai air hangat? Pernah Pak? Aku aja nggak pernah kok. Saat itu istrinya meninggal Coba saya tanya, sedih nggak? Sedih nggak? Tapi Nabi Muhammad berkata, inna lillahi wa inna ilaihi. Saat itu Abu Bakar menghadap, ya Rasulullah, ya, saat ini kau tak punya paman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Karena menjawab salamku tadi kurang semangat, jadi kuulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalian bentar-bentar kok? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM, yang sama-sama kita muliakan Ustadz Muhammad Hendro SPDI sebagai Ketua FKSMM yang hadir selalu. Yang saya hormati para Ustadz yang berhadir, yang saya hormati tim dari YouTuber, yang saya hormati yang menyiapkan sound system, karena kalau nggak bisa ceramah Bu. Yang saya hormati tim Satgas, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, saya doakan mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah. Ustadz mau tanya, Allah itu baik nggak? Kalau ada orang yang mengatakan saya punya suami Pak Ustadz, suami saya baik kali, maka Allah jauh lebih baik. Kalau sudah begitu besar kebaikan Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ada orang Pak dikasih Allah sama dia rumah yang bertingkat, mobil yang berkilat, uang yang berlipat, makanan serba lezat, istrinya pun 4. Tapi kerjaannya nyantai doang, pagi-pagi pergi maraton, siang hari pergi ke salon. Habis asar main badminton, habis maghrib nonton sinetron, habis isya minum hemapiton, sampai liang kubur kena smekdon.
Makanya kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang ingin engkau dustakan? Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali ceramah pada malam hari ini, saya ingin ajak semua yang hadir sama-sama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salatullah ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Jadi semangat lagi. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita cerita tentang Isra dan coba Ustaz mau tanya, Isra Mi'raj itu kejadian biasa atau luar biasa? Ada orang bilang, Pak Ustaz, nggak mungkin Isra Mi'raj terjadi. Loh, kok nggak mungkin, Pak? Iya, Pak Ustaz, karena Nabi katanya secepat kilat kayak cahaya, Pak Ustaz. Mana mungkin, Ustaz? Badan hancur kalau kayak gitu kejadiannya. Iya, kalau akal yang menerimanya, Pak. Memang kalau cerita kayak gitu betul. Jangankan secepat kilat, kita naik kereta aja, Pak. Naik kereta, lari 110 km per jam. Itu helm udah ngajak berantem aja. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak. Apalagi secepat kilat, hancur, Pak Ustaz. Iya, kalau akal. Tapi kalau mukjizat, bukan akal yang menerima, tapi iman. Betul? Coba, dulu ada nabi yang bisa membelah laut pakai tongkatnya. Nabi siapa? Nabi Musa alaihis. Waktu itu Nabi Musa sama umatnya dikejar Fir'aun, betul? Tiba-tiba di depan laut, betul? Saat itu Musa bingung, di depan laut, di belakang musuh, kemana lari ini? Kata Allah, Musa, pukul tongkatmu. Nabi Musa bilang, apa urusannya sama tongkatmu? Pukul tongkatmu. Tapi karena Allah yang suruh, Pak, dipukulnya tongkatnya ke laut, laut terbelah jadi dua. Keren nggak tuh? Keren nggak? Bisa kita kayak gitu? Aku pernah juga kayak gitu dulu.
Tapi nggak ke laut, Ustaz. Aku kan di rumah ada tongkat, sengaja nggak aku bawa kalau ceramah tuh, karena di sini pengawalnya ada. Iya kan? Satgasnya ada. Jadi pernah aku bawa itu tongkat ke pinggir sungai. Dalam hatiku mana tahu bisa. Ku pukul sekuat tenaga sungai tadi. Mana tahu terbelah, kejadian lah ini. Saya pukul kok tepat. Apa yang terjadi? Terbelah, Ustaz. Enggak, sungainya biasa aja. Jadi aku yang nyebur. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, tak bisa diterima akal. Tapi karena itu mukjizat, bisa diterima iman. Betul? Dulu ada nabi yang dibakar, apinya luar biasa. Orang-orang bilang, itu Nabi Ibrahim, itu habis hangus tuh badannya. Kenapa? Karena apinya luar biasa besarnya, Pak. Tapi Nabi Ibrahim masuk ke situ, apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu dia masuk, orang ketawa, tapi dia kedinginan di dalam. Aku minta tolong kali, Pak, kalau yang ini jangan Bapak praktekkan di rumah. Oh, rupanya itu bacaannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak baca, hidupkan kompor di rumah. Gitu baca hasbunallah ni'mal wakil, Bapak dudui, jamin aku nyonyot itu. Ya. Jadi kalau Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, Nabi Ibrahim gak ada masalah dibakar dalam api. Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj cukup setengah malam, tapi sudah sampai langit ketujuh. Keren apa enggak tuh? Keren apa enggak? Makanya Allah bercerita tentang kisah ini dengan mensucikan namanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan abdihi, hambanya Muhammad, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Saya, Pak, pernah tanda tanya tuh. Nabi kan Isra Mi'raj tuh sebelum hijrah ke Madinah, betul, Pak? Betul? Sementara Nabi waktu hijrah ke Madinah membangun masjid pertama namanya Quba. Berarti dengan kata lain, sebelum Nabi hijrah belum ada masjid yang dibangun, betul? Lalu kenapa Allah berbicara minal masjidil harami ilal masjidil aqsa? Kenapa enggak minal Mekah ilal Palestina? Itu lebih aman. Ini isyarat bahwa masjid itu adalah tempat sujud. Tempat sujud itu adalah tempat yang sangat mulia. Coba, kalau ada remaja dengan remaja masjid, beda nggak? Beda nggak? Beda? Coba, kalau anak remaja bebas, Pak, mau nyanyi apa aja bebas. Gitu dia di luar nyanyi misalnya, Pyare jahan mein hota nahi, fir bolo kya hota, dunia mein dil koi kabhi na daka hota, daka hai dil ayar mil, pyar ka ijhar hai, kaho na nyambung ada itu. Ya, anak remaja bebas nyanyi apa aja. Tapi kalau udah remaja masjid, paling lagunya bersyukur kepada Allah. Betul? Dari lagu aja berubah, Pak. Kalau remaja bebas, pakai celana koyak-koyak juga banyak. Tapi kalau remaja masjid boleh bajunya koyak-koyak. Remaja masjid mulia karena nempel dengan kata masjid.
Pengurus masjid kira-kira bisa nongkrong di warung tua? Bu, oh bu, kalau ketua BKM minum tua situ ibu marah? Tapi kalau ada orang yang bukan ketua BKM minum tua biasa aja, itulah Pak perbedaan. Ada kata masjid dengan tidak ada kata Yang kedua, masjid ini tempat yang penuh dengan kemuliaan. Maka Pak BKM punya PR. Gimana caranya orang ramai memakmurkan masjid? Ini kalau ku tengok apa nggak muat orangnya. Berarti luar biasa mungkin BKM-nya ini sehingga orang gemar ke masjid ini. Bagaimana cara memakmurkan masjid, Pak Ustaz? Pertama, pilih yang azan yang cantik suaranya. Betul? Betul? Ini kadang Pak Isra Mi'raj yang ngaji kori. Duduk kori itu, ini duduk, korinya duduk. Sekalian lah capek juga. Ya, korinya duduk ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Itu korinya cantik suaranya Pak. Malam nih, tapi azan subuh udah kakek-kakek lagi. Betul apa enggak? Yang kakek-kakek azan umur udah 70 tahun itu kan kasihan itu. Pernah saya tengok Pak kakek-kakek megang mic, mau azan dia, aku cepat-cepat ke situ. Kenapa? Karena megang mic gemetar tangannya. Ku bilang, kayak bisa kek? Bisa, sepele kali kau sama orang tua, kata kakek itu. Azan dia, aku kira mantap kali suara kakek itu. Gitu dia azan, Allah, aku kira mau mati. Ya kalau bisa Pak, gimana caranya yang azan membuat orang yang ke masjid senang? Kenapa? Cantik suara yang azan, betul? Misalnya azan Indosiar, tiru aja azan di TV-TV Indosiar misalnya. Boleh kau perhatikan? Boleh? Gak apa-apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar itu tinggi kali Ustadz Indosiar. Ya udah turunkan sedikit MNC TV. Gimana azannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC TV, TBRI katanya. Kok kira aku kemari mau lomba azan? Tapi ada kawan saya di IAIN, waktu itu aku mau azan, apa kata dia? Dan, jangan kau azan. Kenapa banyak? Asi-asi azan Indosiar aja kau. Terus, biar aku yang azan, katanya. Kenapa banyak? Karena aku tunjukkan sama kau azan terbaik di dunia. Mantap ini. Rupanya orang Melayu dia. Orang Melayu ini kan lemak suaranya. Gitu dia azan, cantik kali suaranya Pak. Tapi lama kali dia azan, mendayu-dayu, lama kali. Orang udah siap sholat, dia masih azan. Ya kan IAIN depannya Unimed Pak. Gitu dia azan, hayya 'alas shalah. Dalam hatiku kapan siapnya? Ya Pak. Cara manggil orang yang azan mantap. Oke? Yang kedua, imamnya keren. Ini kadang yang azannya cantik, imamnya datar aja. Ada gitu kan? Ada. Coba ibu-ibu saya tanya, kalau sholat tarawih nanti mau imamnya suaranya yang bagus atau enggak? Yang bagus apa enggak? Yang keren atau enggak? Imam keren itu Pak dua penyebabnya. Pertama, bacaannya bagus. Yang kedua, dia paham siapa jamaahnya. Ada kadang imam nih Pak sor sendiri, nggak peduli dia yang di belakang itu siapa. Padahal yang di belakang itu kakek-kakek yang asam uratnya udah ada, asam lambungnya ada, asam semua badannya, ya kan?
Datang bapak tuh, sap lurus rapat, Allahu Akbar, dibacanya surah Yasin sebagai surah pertama. Cuman kira-kira uak yang di belakang tuh hancur kali. Aku nengok kau imam ya, tak apa kau. Wah Yasin pula kau, bentar lagi mati betulan aku nih kata. Makanya kata Nabi, imam tuh jangan main maju aja, tapi udah maju tengok ke belakang, rapatkan sop lurus rapat. Sambil dia bilang gitu, dia tengok siapa jamaahnya. Oh rupanya jamaahku udah mulai payah bernapas. Ya betul enggak? Betul nggak? Akhirnya dia apakan apa namanya? Dia sesuaikan. Coba saya tanya lagi. Sini sholat tarawih berapa rakaat? Berapa Pak? 8. Berarti sama witir 11. Coba. Ini kan 8 sama witir 11 ini kan ringan ini. Coba saya tanya, Bapak Ibu mau imamnya nanti bacaannya cepat atau lambat? Keras Bu, keras. Biar dengar BKM. Cepat atau lambat? Cepat Pak. Di mana-mana kayak gitu gue rasa. Bacaannya ayatnya yang panjang apa yang pendek? Pendek. Hancur. Saya pernah Pak masuk masjid, dibilang BKM, Ustaz, ini ibu-ibunya senang dengar Ustaz nih, makanya Ustaz imam mantap aja buat. Oke, aku bilang. Akhirnya aku imam Isa dulu. Gitu imam Isa, ku ulamakan bacaanku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah mulai di belakang ada yang batuk. Ku baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yakin Pak waktu itu batuk bersambung bapak-bapak di belakang tuh. Itu kode itu. Makanya aku kalau ceramah aku dengar-dengar suara batuk bapak. Kalau udah batuk 2 orang ku tutup lah ceramah gitu. Kode itu. Jangan lama kali ku bercakap. Itulah kodenya. Akhirnya siap sholat Isya, ku tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, gimana? Diam aja orang tuh. Kenapa panjang kali ayat yang ku baca? Iya, kata aku. Mau cepat? Iya. Sholat tarawihnya ku percepat bacaan. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahu Akbar. Semangat kali orang tua. Duluan orang turukuk dari aku. Terasa aku baru Allah baru orang tu dah tepat. Nah, jadi imam tuh dia cantik bagus bacaannya. Yang kedua dia tengok siapa makmumnya. Betul? Udah setengah jam lebih. Aku sampai jam berapa ceramah sini Pak? Hah? Jam berapa Bu? Jam 12? Sampai jam 12? Ini setengah 10 sampai jam 12? Iya. Nggak apa-apa? Tahan kalian? Aku nggak tahan. Ya. Makanya kata Allah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini kata Allah bahwa sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang sangat mulia. Pak Ustaz, kenapa Nabi terbang secepat kilat tapi nggak hancur badannya Pak Ustaz? Karena kata Allah, alladzi barakna haula, karena Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Rupanya Bapak Ibu, kuncinya berkah. Coba, ada orang nikah, apa doa kita?
Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Coba adik-adik, kalau makan apa doanya? Allahumma barik lana fima. Coba Pak, barik lana, keberkahan. Betul? Doa kita di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah cerita manusia dalam kandungan kenapa aman? Keberkahan yang diceritakan Allah. Rupanya kunci hidup itu berkah. Coba ibu-ibu ku tanya dulu, Bu. Oh, Bu, ibu mau suami ibu jelek tapi berkah atau ganteng gak berkah? Pilih mana? Nah, tengok Pak, jelek lebih. Karena kalau ganteng pun gak berkah, buat ulah itu. Apalagi udah ada filmnya ya kan Bu? Ada filmnya. Suami ibu pergi keluar, udah siap itu jumpa sama cewek di luar, ada filmnya tuh kan? Habis itu suaminya selingkuh ya kan? Udah siap itu ibu mergoki nyanyi ya kan? Nyanyinya, jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa kulakukan tanpamu, dan kini aku menyatakan apa yang kurasa, ku menang. Ada yang mau itu? Ya, coba. Makanya ibu-ibu itu bersyukur kadang. Sekarang baru bersyukur punya suami jelek, nggak apa-apa. Yang penting Tuh. Ustadz, anak saya cuma 2 Ustadz. Terus, tapi dua-duanya pandai baca Quran. Mantap enggak? Anak saya 12 Ustadz, tapi 12-nya bandar togel. Gimana? Asal jumpa mawak yang ditanya bukan ayat Quran tapi mimpi. Ustaz, mimpi apa semalam? Aku mimpi ular. Oh, berarti 32 tulis. Ustaz, bapak mimpi apa? Aku mimpi orang gila 87. Kena 2 biji ini aja dapat duit deh kan. Kok tahu Ustaz? Aku sempat masang dulu. Ya. Jadi rupanya ukuran itu berkah. Pak Ustadz, saya punya makanan banyak di rumah. Baguslah Pak, tapi satu pun nggak bisa saya makan. Kurang berkahnya Pak. Apa yang nggak bisa Bapak makan? Minyak-minyak nggak boleh, lemak-lemak nggak boleh. Jadi Bapak apa? Aku keladi rebusnya cuman Pak Ustadz. Kira-kira enakan mana? Banyak uang nggak bisa makan apa-apa, atau uang biasa aja tapi bisa makan apa aja? Yang mana yang enak? Itu berkah. Makanya kata Allah, allazi barakna haula, karena diberikan keberkahan di sekelilingnya. Kenapa Pak Ustaz Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan? Linuriyahu min ayatina. Allah mau tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba Ustadz mau tanya, Nabi punya paman, nama pamannya siapa? Siapa? Alex. Betul Len. Nabi punya paman, nama pamannya Abu Nabi waktu itu Pak baru sedih. Kenapa? Kehilangan paman kandungnya. Kalau kita disebut ayah, yang terbayang wajah ayah kita. Tapi kalau Nabi Muhammad disebut ayah, yang terbayang wajah pamannya. Kenapa? Dalam kandungan ayahnya sudah meninggal beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil,
ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah tiada. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Saya mau tanya dulu, yang nggak punya ayah tuh sedih nggak? Sedih nggak? Orang lain dilihatnya punya ayah meluk dia. Gantian bang. Ini cocok juga aku sama Ustadz Endro gantian ini. Baju sama ya kan Ustadz, cuman beda warna nih pak. Nanti kalau aku nggak tarik gantian bang. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang bapak ibu ngawal nih berat karena abang nih berdiri aja. Beda berdiri sama bercakap. Kalau bercakap nih enak deh, tapi kalau berdiri aja tegak, bahaya tuh. Cocoknya ada kursi dua lagi nih pak, biar duduk abang sebelah nih, aku pun duduk, gitu ceritanya. Lanjut. Nabi nggak punya ayah, siapa yang merawatnya? Kakeknya. Kakeknya meninggal, siapa yang membesarkannya? Pamannya ini pak sayang kali sama Nabi. Tiap hari Nabi dibawanya pergi, tiap hari dipakaikannya baju Nabi. Waktu Nabi berjuang, dia yang membela Nabi. Apa kata orang Mekah? Wahai Abu Thalib, bisa nggak itu anakmu kira-kira dinasehati, jangan menyinggung adat istiadat kami. Apa kata Abu Thalib? Siapapun yang berani menyentuh anakku Muhammad, siap-siap, aku tokoh Quraisy, tokoh terbesar Bani Hasyim, akan mengangkat pedangku. Nggak ada pak orang Arab berani menyakiti Nabi karena dia punya paman Abu Thalib. Tapi saat itu pak pamannya meninggal dunia. Saya tanya, sedih nggak tuh? Sedih nggak? Sedih. Dia ngadu sama istrinya, kayak mana ini istriku? Kata istrinya, ndak apa-apa, kau punya Allah, kau Nabi Allah. Akhirnya apa? Rupanya istrinya pun mulai sakit-sakitan, kurus badan istrinya. Saat itu istrinya berkata, wahai suamiku, hari ini tak bisa lagi apapun kukasih untuk dakwahmu. Tapi seandainya badanku yang kurus ini bisa bermanfaat untuk jembatan dakwahmu, pijak saja badanku, yang penting lancar dakwahmu. Ada nggak istri yang kayak gitu? Bu, coba ibu bilang sama bapak, pijak aku bang, pijak. Coba bilang bu. Nggak ada yang kayak gitu. Khadijah nih pak bukan istri biasa. Nggak ada orang punya istri kayak dia. Pertama, orangnya kaya raya. Apa? Kaya raya, uangnya nggak habis-habis. Khadijah cantik, bergelar at-thahirah, wanita paling suci. Dia sama Nabi 25 tahun menikah, sekalipun nggak pernah merajuk. Coba pak, kita tanda tanya pak, istri kita di rumah mau nggak merajuk pak? Mau pak? Mau. Senyum-senyum aja bapak, nggak usah jawab. Mau pak? Senyum kan berarti mau. Khadijah nggak pernah merajuk. Asal Khadijah melihat Nabi pulang dari dakwah, dilihatnya pak kaki Nabi kotor, diambilkannya air hangat, dicucinya kaki Nabi pakai air hangat. Coba jujur pak, pernah kita dicuci istri kita kaki kita pakai air hangat? Pernah pak? Aku aja nggak pernah kok. Saat itu istrinya meninggal Coba saya tanya, sedih nggak? Sedih nggak? Tapi Nabi Muhammad berkata, inna lillahi wa inna ilaihi. Saat itu Abu Bakar menghadap, ya Rasulullah, ya, saat ini kau tak punya paman, ya, kau nggak punya istri,
Ya, aku khawatir orang Mekah akan menyakitimu. Tapi kata Abu Bakar, kami akan masang badan kalau kau disakiti ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak usah. Lalu aku akan pergi hijrah ke Taif. Nanti di Taif orang Taif akan mendukung dakwahku. Nabi pergi Pak ke Taif, harapannya besar, menghibur hati yang sedang susah. Hati ini Pak susah kalau melihat kenangan, betul nggak Pak? Kalau sudah tiada baru terasa, lanjut Bu, bawa kehadirannya. Tengok ya. Jadi kalau udah nggak ada orangnya, kenangannya pasti ada. Duduk kita di sini, Pak BKM udah nggak ada misalnya Pak, ini misalnya Pak Ketua BKM nggak ada lagi. Apa yang kita kenang? Pak Ketua BKM itu baik orang, tapi nggak ada lagi dia. Ada kenangan Pak. Pak Kepala Desa itu dulu didukungnya semua gerakan mencirim syariah. Asal ada bagi-bagi Jumat sedekah dia, itu Pak, teringat itu. Karena semua akan jadi kena susah hati Nabi. Kata Nabi, aku pengen dakwah ke Taif. Nanti orang Taif yang mendukungku. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di Taif Nabi Muhammad dilempari pakai batu. Pecah pelipis matanya, darah mengalir dengan derasnya. Nabi seakan terhina. Nabi nggak sanggup mengangkat kakinya, tapi Nabi mengangkat tangannya. Apa kata Nabi? Rabbi ilaika askudu apa kuwati. Ya Allah, kepadamu kuadukan kelemahanku ya Allah. Lagi kayak gitu, datang malaikat penjaga bukit, langsung nawarkan, Muhammad, kau sedih kali Muhammad, kalau kau mau bukit Uhud ku cabut, ku lempar sama orang Taif rata dengan tanah. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu. Saya tanya Pak, sabar nggak nih? Sabar nggak Pak? Nabi Nuh doanya, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Tapi Nabi Muhammad berkata, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Sabar nggak Nabi itu? Sabar nggak? Coba kalau kita kayak gitu Pak, dilempari orang pakai batu, macam mana Pak? Nggak usah Bapak, aku aja laku. Lagi ceramah kayak gini, lempar orang pakai botol aqua. Pas kena, waktu itu datang malaikat penjaga Gunung Sinabung. Ya kan di sini Gunung Sinabung, Pak. Di sana kan Bukit Uhud ya kan, Pak. Apa kata malaikat penjaga Gunung Sinabung? Karena dia di sana berarti pakai bahasa Karo lah. Apa kata dia? Ustaz, kuidah ndai bentar kala kan pakai botol aqua. Elah cocok ku akapi. Cocok nih, ku cabut Gunung Sinabung, ku bentar mani ya. Tahu Bapak artinya? Tahu Pak? Aku terjemahkan. Malaikat penjaga bukit Sinabung, Gunung Sinabung bilang, Ustaz, tadi ku tengok Ustaz dilempar orangnya. Kalau Ustaz mau, ku ambil Gunung Sinabung, ku copot, ku lempar ke muka orang yang melempar Ustaz. Apalah jawabanku? Abu, lempar aja. Seujon, aku kan Ustaz, ikut Nabi lah. Paling ku bilang, jangan malaikat, jangan cuman Gunung Sinabung, semua gunung cabut lempar muka dia tuh. Nabi luar biasa. Lagi sedih, Nabi sabar. Dilempar, Nabi sabar. Balik ke Mekah dihina, Nabi sabar. Saat itulah terjadi peristiwa Isra dan linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kekuasaannya. Naik Nabi ke langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua dilalui Nabi. Lihat Nabi surga. Oh kayak gini surga itu. Udah siap itu. Menerima perintah sholat 5 kali sehari semalam. Coba saya tanya dulu. Berarti sholat ini istimewa enggak? Istimewa enggak?
Nabi sedih, solusinya sholat, betul? Nabi lagi sulit berdakwah, solusinya sholat. Nabi dihina, solusinya berarti sholat ini Pak yang paling berharga bagi kita. Maka memang Nabi waktu mau naik ke langit bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Apa isyarat? Nabi Isa dan Nabi Yahya, Nabi yang paling cerdas ilmunya. Maka orang kalau mau sholat Pak harus ada ilmunya. Betul enggak? Boleh sholat ikut-ikutan Pak? Boleh deh, adik-adik. Boleh sholat ikut-ikutan? Boleh? Boleh? Misalnya gitu azan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang 4 orang ke masjid, cuman 4 orang. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Takbir lah, ikut-ikutan ini, nggak ada ilmunya. Allahu Akbar, yang di belakang pun Allahu Akbar. Lewat tikus. Pas pula tikus tadi lewat di samping yang sebelah kiri ini, besar pula. Teriak dia, mak tikus besar kali ya. Yang sebelahnya bilang, hehe, sholat nggak boleh ngomong. Yang sebelahnya bilang, itu kok ngomong. Imamnya bilang, untung aku nggak ngomong. Batal semua? Batal? Coba, jadi imam butuh ilmu nggak? Butuh minimal Pak hafalan, betul? Ini kadang udah qomat di masjid maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, BKM masih sibuk nyariin siapa yang bisa jadi imam. Gitu nengok, nggak ada imam ya, hancur. Tengok BKM ada uak-uak pakai sarung, wak, imam wak, nggak bisa aku. Allah wa imam lah, nggak bisa. Kau jangan buat malu bau, nggak bisa aku. Udah lah wa imam lah, nggak bisa. Aku masih ikro aku, kata wa itu. Terakhir nengok ke kiri, ada bapak-bapak megang buku Yasin. Oh ini bapak ini bisa nih, yang dibacanya Yasin. Pak imam Pak, bapak itu tadi bilang nggak bisa aku. Loh, imam Pak, imam ajanya Yasin tuh sedikit baca, nggak pandai aku bacanya. Loh kok bapak pegang-pegang? Cuman megang-megang aja nggak pandai baca. Kan rusak nih. Terakhir tengok ke belakang, ada uak-uak duduk zikir, pakai jubah, umat, pakai peci, agak hitam pula kening wak itu. Cocok kali. Nah, ini baru paten nih. Wak, imam wak, imam, nggak bisa aku. Imam lah wak, aku nggak bisa. Baca Quran bisa wak? Bisa lah, masa nggak bisa baca Quran? Cocok wak imam, cuman hafalanku nggak ada. Allah maju aja lah wak, cuman sikit hafalanku. Yang sikit tuh enak wak, maju aja. Cuman inna atau inanya. Jadi wak, sorongkan orang itu terakhir maju ke depan modal inna. Waktu bilang, cuman aku inna atau inna udah 3 tahun lo gak aku baca. Nggak apa-apa wak, mainkan aja. Takbir waktu Allahu Akbar. Dalam hati waktu mampus kali aku ya. Sorong-sorong aja orang ini. Memang udah nggak enak perasaanku dari tadi. Dari bilang cuman sedikit apalan sorong, nggak apa-apa. Imam deh, karena gondok dia lupa inna atau inna aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan? Ayat apa tadi? Kan benci kali dengan orang ini. Diam dia lama. Ingat dia, oh iya, inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kan malah ya aku ya. Apa meneh ya. Inna a'tainakal kautsar. Makmumnya nggak ngerti, imamnya lupa, makmumnya dalam hati sengaja diulang-ulangnya biar banyak pahala. Tahu. Dibaca lagi. Inna
a'tainakal kautsar. Rupanya ingat dia, Pak. Gitu ingat. Oh, jangan sampai lupa. Tancap gas dia gara-gara ingat. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Rukuk, gitu rukuk. Loh, kok ke innalillahi itu baca? Ih, malu kali ya gue ya. Kan inna sani akawal abtar, kok innalillahi. Sekali imam udah salah, orang ini pun tak apa, sorong-sorong pala kali aku. Siap sholat cabut lagu nih gitu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mau lari wah ini, datang makmumnya. Wah, mantap kali imam. Mantap. Makanya Pak, sholat nih pun butuh betul apa enggak? Mau ku kasih contoh lagi? Boleh? Misalnya gitu azan berkumandang pas qomat, ada 3 orang ke masjid, 4 orang aja lah jadi ya, atau 3 orang aja, 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Gitu takbir, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rupanya yang jadi makmum sama imam tadi Pak, pertama namanya Ibrahim, kedua namanya Musa, yang ketiga namanya Idris. Gitu dia baca, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sampai nanti ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Yang Idris, loh. Kok nama orangnya aja disebut Ibrahim, Musa, aku Idris. Pala dia dibacanya keras-keras dari belakang. Subi Ibrahim wa Musa wa Idris juga. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Makanya orang harus banyak belajar kalau mau sholat. Nih anak-anak nih, pandai sholat nggak? Pandai ngaji nggak? Baca ayat Quran bisa? Coba yang Al-Quran angkat tangan. Ini modal nih Pak. Yang Al-Quran tuh 2, 3, 7. Oke. Sekarang yang Iqra angkat tangan. Iqra. Yang nggak ngaji angkat tangan. Rasulamin nggak ngaji. Ya, banyak Pak orang anaknya nggak diopennya nggak bisa baca Quran. Banyak nggak? Makanya masjid sudah kehilangan imamnya. Dulu asal kita maghrib udah pergi ngaji. Saya dulu ikut Pak bawa obor. Pergi bawa obor ngaji ke tempat ustadz. Di tempat ustadz ada rotannya. Salah sikit tepak. Malah kali aku. Asal salah ketepak. Ini biru dulu Pak, biru. Tapi bapakku nggak marah. Yang penting ngaji. Akhirnya semuanya ngaji. Kalau ngaji, datang ke musola, ke masjid, udah ada mic-nya. Yang tadi belajar ngaji Pak, bisa tes bacaannya. Mereka indah semuanya di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak-anak sekarang tengok Pak, cuman kasetnya yang bunyi. Sekali ada anak-anak sok paten, wah nggak usah kaset, wah aku udah belajar ngaji sama ustadz tuh kemarin. Oh kau aja yang ngaji. Iya wah, diambilnya mic, ngaji dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijah. Enggak bisa ngaji. Wa ijah di rumah. Loh kok kayak ada manggil aku nih. Wa ijah kola. Oh kata Waijah minta kola, padahal mau baca wa'idh kola, itu yang mau dibaca. Makanya jangan sampai suatu hari asal ada orang meninggal nggak ada lagi yang baca Quran. Kenapa? Karena sudah hilang generasi yang bisa baca Quran.
meninggal bapaknya, cuma nangis saja kerjanya, nangis di rumah. Ya Allah Pak, cepat kali pun bapak meninggal, tak apa pun harta warisan masih sedikit, ya kan? Cuma nangis, suruh baca Quran. Nak, kau daripada nangis nak ngaji aja. Nggak pandai aku ngaji, Wak. Jadi kayak mana? Udahlah Wak, aku tahu kok kayak mana caranya. Jadi kayak mana? Quran tuh masukkannya ke tempat bapak tuh. Sini mayat tadi, letak di sini Quran. Kata mayat ini memang nggak ada otak kau. Ya, jangan sampai kita kehilangan generasi. Apalagi Pak Ustaz? Udah 1 jam lebih Pak, lanjut. Kalian nggak mau pulang? Mantap kali orang sini Pak. Nggak mau pulang lah. Nggak mau pulang? Suka hati kalian lah. Jadi memang sholat itu Pak harus ada ilmunya, betul? Betul? Bagaimana menegur imam kalau salah? Ada ilmunya. Jangan sok paten, ini kadang imam salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Loncat bacaan imam tuh. Apa kata anak-anak yang di belakang? Wah, nggak bisa imam, nggak bisa imam, wah. Coba. Padahal negurnya subhanallah. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Ulang lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bijak di belakang itu Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Sikit aja Pak, nggak usah ribut kali. Akhirnya imam tahu Malik yaumiddin. Betul apa enggak? Makanya belajar supaya bisa mantap sholatnya. Apalagi Pak Ustaz, sholat itu lebih nikmat dari apapun. Coba Ustaz mau tanya dulu nih, mana lebih nikmat sholat sama kue ini? Sholat apa kue? Itu betul Pak. Coba Bapak Ibu saya kasih tawaran. Bapak pilih mana? Melakukan sholat zuhur 1 kali di waktu zuhur atau dikasih mobil 15? Pilih mana Pak? Jujur Pak, nggak usah apa kali. Pilih mana Pak? Sholat apa mobil 15? Oke, kalau gitu ku perhalus lah bahasanya ya. Mana tahu segan Bapak jawabnya. Oke. Malaikat Israel bilang sama Bapak, Pak, Bapak sebelum asar mati. Aku yang nyabut nyawa Bapak. Udah habis waktu Bapak. Ku kasih Bapak pilihan. Mau sholat zuhur sekarang atau ku kasih 15 mobil. Pilih mana Pak? Nah, sholat zuhur katanya. Iyalah pula dapat mobil 15 mati juga. Nggak sempat naik. Dulu kulitmu yang ketat, sekarang sudah mulai kendor. Ini syarat mati. Dulu gigimu yang rapat, sekarang sudah mulai gugur. Dulu matamu melihat jelas, sekarang sudah mulai kabur. Dulu ubanmu sedikit, sekarang sudah bertabur. Dulu tidurmu nyenyak, sekarang batukmu pun kayak guntur. Itu pertanda sudah dekat ke alam kubur. Hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu, semua tanda-tanda tadi udah ada sama kita, tapi sholat kita belum nikmat sama sekali. Makanya Nabi Ibrahim itu Pak, salah satu kelebihannya, dia menikmati setiap ibadahnya. Kita coba, ibadah kita mau kadang asal-asalan karena nggak nikmat. Contohnya, selawat Nabi. Ada Pak orang selawat, gara-gara selawat, dia hujan pun nggak peduli. Ada. Di lapangan, selawat, hujan, petir, nggak ngaruh sama dia. Sholatullah. Ada gitu? Nikmat sholawat itu. Ada orang ngaji, sinetron cantik pun di situ, nggak peduli dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelahnya bilang, wak, enak kali filmnya. Diam kau. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Wak, bola tak kau bola. Ngaji.
Ada orang kayak gitu Pak, saking nikmatnya baca Quran. Tapi ada orang yang baca Qurannya gara-gara iklannya, lagi iklan film habis mainnya baru baca Quran. Ada suruhnya anaknya, hehehe, kau tungguin di TV, kalau udah habis iklan teriak, mama mau ke situ lagi ya, ngaji dia. Udah iklan keberapa nak? Udah kelima mak. Oh berarti 5 lagi tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iklan 9 mak. Kok cepat kali iklannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mak main film. Shadaqallahul azim. Mana gitu? Makanya Isra Mi'raj ini mengajarkan kita. Coba kayak Nabi Muhammad. Dia sudah jumpa sama para nabi. Dia juga sudah menikmati bagaimana indahnya suasana di Sidratil Muntaha. Dia sudah melihat keindahan surga. Tapi yang dibawanya bukan itu. Tapi yang dibawanya sholat. Karena sholat lebih nikmat dari apapun. Dia ruku, nikmat rukuknya. Dia sujud, nikmat sujudnya. Kami Pak di pesantren itu disuruh sujud lama-lama. Ustadz saya itu sujud bisa 10 menit Pak. 10 menit dia sujud. Aku pernah 20 menit sholat tahajud. Ku ikuti Ustadz tuh 20 menit aku sujud pas tahajud. Kenapa bisa 20 menit Ustadz? Ketiduran aku Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah yang ternikmat dari apapun. Yang terakhir, saat ini kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Betul? Sudah mulai bulan Rajab berkah, bulan Sya'ban berkah. Ini Sya'ban. Sebentar lagi masuk bulan suci. Apa yang harus dipersiapkan Pak Ustadz? Belajar dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sedih, sabar. Maka mau masuk Ramadan harus sabar. Nabi Muhammad waktu itu menerima perintah sholat. Orang puasa pun Pak, kalau nggak sholat, puasanya nggak bisa menyelamatkan dia. Maka harus seiring berjalan, insya Allah kita akan menjadi yang sebaik-baiknya. Saya rasa Pak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah 1 jam lebih saya ceramah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Bapak Ibu, sengaja nggak kuhabiskan materiku ini karena tanggal 28 aku masih ceramah di Masjid Babu Salam ya Ustaz ya. Judulnya sama, yaitu hikmah Nabi Muhammad bertemu dengan 8 nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kuhabiskan itu malam ini, besok harus nyari bahan lagi ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Boleh saya tutup pakai pantun? Boleh? Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan lapor ke kantor polisi, nanti aku penjara lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan ceritakan kemana-mana, nanti fitnah namanya. Kalau ada jarum yang patah, jangan buang ke dalam parit. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan pula diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di Pulau Bali. Walaupun banyak kata-kataku yang salah, tapi adik-adik harus semangat mengaji. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, buang aja lah, capek. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap pun tak. Ikan teri, ikan tongkol nggak gua kiri, nanti ada yang dongkol. Buah duku, buah pepaya. Udah dulu lah ya. Buah duku, buah kedondong, udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nenas, buah rambutan. Itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda kecebur sumur. Ini yang cewek-cewek jangan tengok kali Ustadz lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Kuntilanak indah tawanya terbahak-bahak kecebur telaga. Saya Ustadz Ramadan India kalau di YouTube. Nah, boleh juga tengok YouTube tuh, jangan lupa like and subscribe sebanyak-banyaknya ya. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju, yang penting penampilan.
Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.